Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Anjani dengan NIM 119703007. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai osilasi pegas dengan dua kondisi. Yang pertama kondisi tanpa gesekan udara dan yang kedua dengan gesekan udara. Di sini sudah ada pemrograman menggunakan Python untuk osilasi pegas di kondisi tanpa gesekan udara dengan beberapa metode solusi. Yang di sini kita gunakan adalah solusi Euler. Nah, ini adalah pemrograman menggunakan Python untuk pegas dalam kondisi tanpa gesekan udara. Nah, di baris pertama itu ada import numpy, kemudian kedua itu ada prevent solution atau print solve. Ini untuk fungsinya untuk memprint nilai solusi numerik. Kemudian di sini ada Euler juga untuk solusi numerik menggunakan Euler. Kemudian ada import matplotlib, pyplot ini untuk memunculkan grafik dari Python. Nah, di sini ada persamaan diferensial biasa, di mana untuk diferensial biasa ini sama dengan div f x y, fungsi x dan y itu untuk f0 sama dengan 1, f1 sama dengan min k per m dikali y0 dikurangi b per m dikali y1, di mana untuk f1 itu merupakan persamaan gerak osilasi harmonik pegas bermassa. Kemudian di sini ada inputan data. Kita memasukkan nilai k itu sama dengan 2, kemudian m atau massa itu sama dengan 2 dan b sama dengan 0. Karena di sini kita abaikan gesekan udaranya, maka di sini kita masukkan datanya itu 0. Dan untuk y1 itu sebagai kecepatan, kemudian y0 itu sebagai posisi. Nah, di sini ada x atau waktu dari mulai menghitung itu 0 second. Kemudian x stop, di sini waktu berhentinya itu 20 second. Kemudian ada y sama dengan np array 0,02. Ini untuk kondisi awal di sumbu y atau fungsi y. Dan di sini ada step size sebesar 0,1. Jadi antara data 1 dan data kedua itu selangnya 0,1. Kemudian ada frekuensi, ini sama dengan 1. Nah, selanjutnya di sini ada solusi numerik menggunakan Euler. Untuk solusi numeriknya menggunakan Euler itu ada xy sama dengan integrat f x y x stop dan h, di mana integrat ini akan dipanggil melalui import numpy. Kemudian selanjutnya memprint nilai solusi numerik. Nah, ini untuk memunculkan hasil dari perhitungan persamaan yang sebelumnya. Kemudian selanjutnya memplot solusi untuk posisi. Ini plt subplot 2,1,1, jadi untuk grafiknya. Kemudian di sini ada plt title atau judul dari grafiknya itu grafik posisi terhadap waktu. Kemudian ada plt x label, di mana sumbu x-nya itu ada waktu dan sumbu y-nya itu ada posisi. Kemudian itu di print dalam bentuk grid. Nah, selanjutnya ada memplot solusi numerik kecepatan. Ini juga sama dengan memprint solusi untuk posisi. Jadi nanti akan ada dua grafik yang muncul. Yang pertama itu grafik posisi terhadap waktu, dan yang kedua grafik kecepatan terhadap waktu. Nah, setelah semuanya dimasukkan, maka kita bisa langsung merun
pemrograman Python tersebut. Nah, ini sudah muncul print solusinya, sudah di print. Kemudian kita atur dulu ketinggian space-nya agar tidak terlalu berdempetan antara grafik posisi dan grafik kecepatan. Nah, ini bisa dilihat bahwa grafik yang dihasilkan dari osilasi pegas dalam kondisi tanpa gesekan udara itu akan membentuk grafik osilasi harmonik. Jadi ketika posisinya itu yang awal 0,025 kemudian sampai ke 0,050, kemudian dari kecepatannya juga asalnya 0,0 kemudian meningkat sampai 0,050 dalam waktu 0,0 sampai 20 second. Nah, itulah grafik yang didapatkan pada saat osilasi pegas dengan kondisi tanpa gesekan udara. Nah, selanjutnya untuk osilasi pegas dengan kondisi tanpa gesekan udara, kita bisa mengganti atau memasukkan nilai B. Di sini kita masukkan nilai B-nya 2. Berarti ini adalah kondisi pegas dalam gesekan udara gitu. Nah, ini sedang memprint hasilnya. Nanti akan muncul. Nah, ini grafik posisi terhadap waktu dan grafik kecepatan terhadap waktu osilasi pegas dengan kondisi ada medium atau gesekan udara gitu. Nah, bisa dilihat bahwa grafik yang dihasilkan adalah grafiknya itu adalah grafik osilasi teredam. Jadi ketika posisinya itu awalnya 0,02 kemudian turun dan sampai ke 2,5 sekian gitu. Terus di kecepatannya juga yang asalnya 0,0 lambat kemudian meningkat dan sampai 0,0 lagi gitu. Itu merupakan kondisi pegas osilasi berada di medium tertentu gitu, atau dalam kondisi adanya gesekan udara. Jadi pada pegas ini terdapat gaya hambat yaitu negatif BV itu sebagai gaya hambatnya. Jadi osilasinya teredam. Nah, selanjutnya kita akan membahas metode Runge-Kutta-Orde 4 pada osilasi pegas. Di sini sudah ada pemrograman menggunakan Python-nya seperti yang sebelumnya. Awalnya itu ada import NumPy yang kita butuhkan, kemudian from print solution, kemudian from Runge-Kutta. Nah, di sini yang berbeda itu ada from Runge-Kutta 4. Kemudian di sini ada matplotlib juga. Nah, untuk modul Runge-Kutta 4 ini sudah dibuatkan terlebih dahulu seperti ini. Nah, nanti modul ini akan dipanggil oleh pemrograman utama gitu. Di sini ada XY integrate, FXY, Xstop, X dan H ini. Kemudian di sini ada Y0, Y1, YN sampai dikurangi 1 gitu. Kemudian ada XY sebagai kondisi awal, Xstop nilai akhir. Kemudian ada H ini integrate atau interval X yang digunakan, kemudian F itu fungsi. Nah, di sini ada import NumPy different integrate. Untuk K0 di sini ada K1, K2, K3 dan K4. Nah, K1 ini adalah di
H dikali dengan fungsinya. Kemudian K2 juga sama, H dikali dengan fungsinya. Jika di dalam fungsinya itu ada waktu, maka dijumlahkan dengan H per 2 gitu. Jika ada variabel, maka dijumlahkan dengan K1 per 2. Kalau di K1, di sini waktu dan variabelnya adalah kondisi awal. Kemudian K3 adalah H atau step size dikali dengan fungsinya. Dan sampaikan dengan K4 gitu. Nah, ini kan kalau di sini tuh penulisannya dari K0 ditambah 2 kali K1 ditambah 2 kali K2 ditambah K3 dibagi 6. Itu juga bisa dituliskan dengan solusi posisinya itu YI ditambah 1 sama dengan YI ditambah KY1 ditambah 2 KY2 ditambah 2 KY3 ditambah 2 KY4 ditambah KY4 dibagi 6. Nah, itu solusi Runge-Kutta pada posisinya. Nah, kemudian setelah mengetahui K1 sampai K4, maka didapatkan solusi tegangan setiap saat Fi tambah 1. Maka solusinya Fi tambah K1 ditambah 2 K2 ditambah 2 K3 ditambah K4 dibagi dengan 6. Kemudian di sini ada nampi adalah model numeriknya. Nah, di sini ada persamaan diferensial biasa. Diferensial untuk fungsi x dan y, di mana di sini ada f0 itu sebagai dy per dt, kemudian f1 itu sebagai y double dot atau percepatan. Nah, untuk f0 sama dengan y1, di mana y1 ini sama dengan kecepatan, kemudian f1 itu sama dengan min K per M dikali Y0, dimana Y0 ini adalah posisi dikurangi B per M dikali Y1. Y1 nya adalah kecepatan. Nah, kemudian di sini seperti biasa yang sebelumnya ada print solutionnya juga. Kemudian ada plot. Nah, ini untuk grafik kecepatan dan posisinya. Kita running terlebih dahulu. Nah, ini grafik posisi terhadap waktu dan grafik kecepatan terhadap waktu untuk metode Runge-Kutta orde 4. Di sini tanpa gesekan udara, berarti B-nya itu tadi input datanya sama dengan 0. Nah, di sini didapatkan grafik sinusoidal. Bentuknya seperti ini. Jadi antara kecepatan dan posisi bentuknya sinusoidal dengan waktu 0,0 sampai 20,0 second. Untuk posisinya sumbu Y sebagai posisi, X sebagai waktu, dan yang kecepatan juga Y-nya sebagai kecepatan dan sebagainya. Nah, inilah metode Runge-Kutta orde 4 menggunakan Python. Kemudian di sini kita ganti menjadi 2. Ini untuk kondisi dengan gesekan udara pada metode Runge-Kutta orde 4 ini. Jadi yang membedakan itu dari modul Runge-Kutta-nya. Kita menggunakan modul itu pada perhitungan metode Runge-Kutta 4 ini. Nah, di sini sudah memplot ada sumbu X, sumbu Y0 dan juga Y1. Ada sumbu X itu sebagai waktunya, kemudian Y0 sebagai posisi dan Y1 sebagai kecepatan. Nah, di sini grafiknya menghasilkan bentuk osilasi teredam. Jadi sama dengan metode Euler
yang digunakan pada sebelumnya. Di sini juga pada metode Runge-Kutta Orde 4 ini menghasilkan grafik osilasi teredam seperti ini. Antara grafik posisi terhadap waktu dan juga grafik kecepatan terhadap waktu menunjukkan grafik osilasi teredam. Nah, itulah metode Runge-Kutta Orde 4 pada osilasi pegas. Nah, kemudian di sini ada 3 studi kasus yang akan kita bahas, yaitu pengisian kapasitor, kemudian ada pengosongan kapasitor, dan terakhir mengkaji terjadinya osilasi teredam pada rangkaian RLC. Nah, di sini di codingan pertama ini ada pengisian muatan pada rangkaian RC. Di sini ada codingannya seperti biasa, ada import numpy, print solution, Runge-Kutta Orde 4, matplotlib untuk memplot data. Jadi di sini kita menggunakan metode Runge-Kutta Orde 4. Ada persamaan diferensial biasa pengisian muatan kapasitor RC itu di sini ada Fxy. Kemudian untuk F sama dengan NP0 sama dengan F0-nya 1. Dan di sini ada F0 atau dV per dt itu sama dengan 1 per R kali C dikali E dikurangi Y0. Nah, untuk E ini adalah tegangan baterai atau sumber tegangannya. Kemudian Y0 ini sebagai V, yaitu tegangan kapasitor pada kondisi awal. Kemudian di sini ada input data, resistensi sebesar 1 kilo ohm, nilai tegangan awal 5 volt, kapasitor sebesar 1 mikrofarad. Nah, di sini ada X mulai atau waktu untuk memulainya, dan waktu berhentinya itu 20 second. Kemudian di sini ada Y sama dengan NP array 0,0. Karena kapasitornya itu masih kosong sebelum dirangkai dengan resistor dan kapasitor, maka kita tentukan jadi 0. Kemudian ada frekuensi, dan juga di sini ada H sama dengan 0,1 sebagai step size. Kemudian untuk frekuensi sama dengan 1 itu nanti solusi yang di print atau akan muncul data dengan frekuensi ada 200 data sesuai dengan step size-nya. Seperti itu. Nanti ada integrate. Kemudian di sini integrate untuk memanggil modul Runge-Kutta-nya. Kemudian ada memprint nilai solusi dari Runge-Kutta 4, memanggil modul print solution. Kemudian di sini ada memplot nilai solusi Runge-Kutta Orde 4-nya dengan PLT plot XY dimulai dari 0. Kemudian ada PLT title-nya itu grafik pengisian muatan kapasitor rangkaian RC. Kemudian ada PLT X label, ini untuk sumbunya, yang X itu waktu dan Y itu tegangan. Kemudian itu tuh akan ditampilkan dengan inputan press return to exit. Nah, kita langsung coba merunningnya terlebih dahulu. Kita tunggu. Di sini ada grafiknya, X itu sebagai waktu dan Y itu sebagai kecepatannya. Nah, di sini sudah terlihat grafik pengisian muatan kapasitor rangkaian RC bahwa pada awalnya itu kan 0 kecepatannya. Kemudian waktunya dari 0,0 second sampai 20 second. Dari kecepatannya itu awalnya 0 sampai menuju kecepatan maksimalnya itu sebesar 5 volt, karena tadi kan kita memasukkannya tegangan itu 5 volt. Jadi yang awalnya 0 naik sampai ke nilai maksimumnya itu 5 volt. Nah, itu
adalah grafik pengisian muatan kapasitor rangkaian RC dengan metode Runge Orde 4. Nah, kemudian di sini ada pengosongan kapasitor RC. Yang pertama di sini ada import NAMPI, from print solution, from Runge dan sebagainya sama. Kemudian di sini ada persamaan diferensial biasa pengosongan, di mana diferensial F x y, kemudian F sama dengan NP0, ini dari NAMPI numerik. Kemudian ada F0 sebagai dV per dt sama dengan negatif 1 per R kali C dikali dengan Y0, dimana Y0 nya itu tadi adalah tegangan kapasitor. Nah, di sini ada input data, itu ada resistensi sebesar 1 kilo ohm dan kapasitor sebesar 1 mikrofarad. Kemudian seterusnya ini sama dengan yang sebelumnya, maka kita bisa langsung merunning modul pengosongannya. Kita tunggu sampai keluar plotnya seperti ini. Nah, ini grafik dari pengosongan muatan kapasitor rangkaian EC. Jadi pada grafik ini yang awalnya kecepatannya itu atau tegangannya itu 5 volt, kemudian karena ada pengosongan berubah menjadi 0 volt gitu. Yang asalnya 5 volt kemudian turun di sini sampai ke 0 volt lagi. Nah, itu adalah grafik pengosongan muatan kapasitor rangkaian RC menggunakan metode Runge Orde 4. Nah, ini yang terakhir adalah mengkaji terjadinya osilasi teredam pada rangkaian RLC. Untuk pemrograman Python-nya seperti ini, ada import NAMPI, kemudian print solution, ada from Runge Orde 4, kemudian ada import matplotlib. Di sini ada persamaan diferensial biasa sistem osilasi terhadap RLC-nya. Kemudian untuk Y1-nya itu adalah perubahan tegangan terhadap waktu dan Y0 adalah tegangan. Di sini ada F0 sama dengan Y1. Tadi Y1 adalah perubahan tegangan terhadap waktu dan F1 itu rumusnya sama dengan negatif R per L dikali Y1 dikurangi 1 per LC dikali Y0, dimana Y0 tadi adalah tegangan. Kemudian di sini ada X mulai atau waktunya dimulai dari 0 second sampai 0,05. Kemudian ada Y sama dengan NPRI itu 5,0 sampai 0,0. Di sini kondisi awal Y adalah tegangan kapasitornya sebesar 5 volt. Kemudian ada step size. Dan di sini ada input data juga ya. Bisa dilihat input datanya itu ada resistensi sebesar 1 kilo ohm dan kapasitor sebesar 1 mikrofarad. Kemudian ada 4 mH nih. Induktansi 4 mH. Kemudian tadi ada step size, ada frekuensi sama dengan 1. Kemudian ada solusi numerik menggunakan Runge Orde 4. Nah, ini akan memanggil modul dari Runge Orde 4 yang integrate ini. Kemudian di sini ada memprint nilai solusi Runge Orde 4, akan memanggil modul print solusinya, kemudian memplot nilai solusinya. Untuk grafiknya itu judulnya grafik sistem osilasi teredam rangkaian RC, dan untuk sumbu X itu waktu, sumbu Y-nya dan tegangan. Kemudian kita running seperti ini, kita tunggu. Nah, di sini akan muncul 3 plot ya. Ada X,
adalah waktu, Y1 perubahan tegangan terhadap waktu, dan Y0 nya itu adalah tegangan gitu, seperti ini. Nah ini grafik sistem osilasi teredam rangkaian RLC. Grafiknya seperti ini dari sumbu X dan sumbu Y, dimana di sini kan ada 3 nih, asalnya ada 2, jadi ada 3 plot. Ada X itu sebagai waktu, kemudian Y0 itu sebagai tegangan, dan Y1 nya itu perubahan tegangan terhadap waktu. Nah ini adalah grafiknya seperti ini. Itulah pembahasan metode Runge-Kutta ada 4 pada kasus osilasi pegas. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.